gue di situ tuh sama temen-temen gue. Nah polisi itu datang dari dalam cuy, tanpa nyarain sirine. Ya otomatis gue sama temen-temen gue kaget dong. Lu bayangin tuh, dari Fatmawati dikejar polisi sampai Gandul cuy, sampai daerah Pangkalan Jati namanya. Nggak ada otak polisi itu, malam-malam gue sama temen-temen gue yang dikejar. Orang yang pertama kali ngeliat si korban, nyamperin si korban tuh gue. Itu dari mukanya udah keluar darah cuy. Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini gue lagi gabut, terus pengen ya jalan-jalan malam aja lah. Sekarang ini jam 8 malam, gue dari daerah Jagakarsa ya, mau ke arah Kebagusan dulu, terus nanti kita baru muter-muter lagi. Ini baru di daerah Jalan Sagu ya, Jalan Sagu Jagakarsa. Di Jalan Sagu ini nih, kalau malam-malam gini ada tanjakan yang ekstrim ya. Kalau orang-orang sini sih bilangnya tanjakan peon. Nah ini dia nih, turunan sama tanjakannya. Ini kalau malam gelap banget nih, nggak ada orang yang lewat. Nah di sebelah kiri ini, di atas nih, di sebelah kiri ini ada makam. Ini ada makam. Nah kita lanjut ya. Nah sekarang ini gue udah ada di Jalan Raya Kebagusan ya, Jalan Raya Kebagusan. Ini situasi lalu lintasnya lumayan padat nih ya, padahal baru jam 8 malam. Padat banget. Aduh, ini orang. Nah di depan ini, sebelah kiri ini pintu timur Ragunan ya, pintu timur Ragunan. Nah ini nih, sebelah kiri ini pintu timur Ragunan, buatan dari arah Lenteng Agung, Depok ya. Kalau mau ke Ragunan bisa lewat situ tuh, jadi nggak muter lagi, nggak harus muter ke TB Simatupang, tapi bisa langsung masuk dari Jalan Raya Kebagusan, tepatnya di pintu timur Ragunannya. Ini lintasnya lumayan padat ya, kayaknya di depan macet ya. Gue mau ke arah Fatmawati dari Jalan Raya Kebagusan, kayaknya gue nggak bakal lewat ini ya, apa TB Simatupang. Gue bakal lewat Ragunan, lewat jalan kecil, hindarin macet ya. Ini gue yakin macet nih di depan. Nah ini di depan ini kita belok ke kiri lewat jalan kecil, tepat di samping Gor Ragunan. Wih, ini ngebut aja. Nah ini dia jalan kecil nih. Ini kalau malam sih ditutup ya, jam 12 sampai jam 5 subuh ditutup. Jadi kalau mau lewat sini di bawah jam 12 malam, dan setelah jam 5 subuh. Lumayan udah ada lampunya nih. Dulu mah nggak ada lampunya, gelap kalau lewat sini. Lumayan padat nih motor kalau lewat sini nih, karena emang ini jalan alternatif ya, jalan potong, biar lebih cepat dari Jalan Raya Kebagusan menuju ke Ragunan, ke daerah pertanian, Cilandak. Kalau dari Kebagusan lewat sini cepet nih, nggak usah muter-muter.
Gila silo lampunya orang terang-terang banget ya. Silo mata gue sampai. Nah ini keluarnya di depan Gor Ragunan, di depan gelanggang olahraga Ragunan. Nah ini gelanggang olahraga Ragunan, kita belok ke kanan ya. Nah sekarang kita sudah sampai di pintu utama ya, kebun binatang Ragunan. Tuh, ini kebun utama, pintu utama kebun binatang Ragunan. Kita lurus ya ke arah Departemen Pertanian, terus lanjut ke arah Fatmawati. Ini halte busway Ragunan. Lumayan rame malam-malam begini, jam-jam pulang kantor ya. Yuk kita masuk ke arah Departemen Pertanian, terus nanti di depan belok kiri kita ya ke arah Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Nah, kita ini udah di perempatan Departemen Pertanian, kita belok ke kiri ya ke arah Cilandak KKO, nanti dilanjut ke arah departemen ke arah Rumah Sakit Fatmawati. Kita ambil ke kiri ke arah Cilandak KKO. Wah macet cuy ya, beginilah ya Jakarta ya, apalagi mungkin ini jam-jam pulang kerja, padahal udah jam 8 malam tapi macetnya wow. Ini di daerah Departemen Pertanian ya, mau ke arah Cilandak KKO tuh macetnya cuy. Ya ginilah Jakarta ya, kalau nggak macet nggak Jakarta namanya. Nah ini tuh banyak penumpang yang mau menunggu angkutan umum. Ini di depan RSUD Pasar Minggu ya, ini RSUD Pasar Minggu. Nah, kesini macet, kesini lumayan lancar nih. Gila ya. Kalau nggak macet bukan Jakarta cuy namanya, bener. Jadi nikmatin aja lah ya jalan-jalan malam di Jakarta. Ini perempatan Cilandak KKO, kita lurus saja ya ke arah Fatmawati. Nanti kita lihat gimana situasi di stasiun MRT ya Fatmawati. Tuh, lampu-lampu kendaraan padat cuy, macet cuy. Ini di depan Trakindo ya, Trakindo. Ada menara 165 tuh yang ada lafaz Allahnya di atas menaranya. Subhanallah ya, Masya Allah. Nah di depan nih kita ke kiri ya kalau lurus tuh tol. Nah, kita lurus di sini. Nah, aku mau sedikit jelasin nih tentang jalan ini nih. Ini namanya Jalan Intan ya. Dulu tuh nggak begini jalannya, lebih kecil, terus bukan jalan layang begini. Dan di sini nih, di Jalan Intan ini, dulu tuh gue sering nonton balap liar ya di daerah sini nih. Ya mungkin startnya dari dekat-dekat sini nih mungkin ya, karena sekarang kondisi jalannya udah berubah karena pembangunan jalan ya udah sedikit agak berubah ya. Sekitar di sini lah dulu start nih. Gue kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam libur lah, itu sering nonton balap di sini nih, di Jalan Intan namanya, di daerah Fatmawati. Nah, kita start tuh di sana tadi sampai di pom bensin. Nanti di depan ada pom bensin tuh, finishnya di situ tuh. Bapak polisi keren sekali, motor bawah luar biasa motornya ya. Polisi Republik Indonesia. Nah dulu dia di sini nih rame nih kalau malam minggu nih, banyak trek-trekan. Gue nggak tahu kondisi sekarang gimana, masih ada yang trek-trekan apa enggak, gue nggak tahu. Nanti lah ya, mungkin lain waktu kita bisa cek-cek lah ya jalur-jalur balap di jalur selatan. Nah ini finishnya di sini nih, di sel. Nanti mungkin kalau ada kesempatan dan kalau ada waktu ya, paling enak sih nanti malam minggu sih, gue bakal ajak kalian buat nostalgia lah
jalur-jalur balap yang ada di Jakarta Selatan. Mungkin tepatnya yang sering gue datengin kali ya, biar gue lebih detail jelasinnya, karena ada beberapa jalur di Jakarta Selatan itu nggak pernah gue datengin sama sekali selama gue sering nonton balapan ya. Kayak di Pondok Indah, gue belum pernah sama sekali ke Pondok Indah tuh. Ya nantilah ya, kalau ada waktu kita jalan-jalan malam, nostalgia trek balapan. Wah, keren tuh ya itu. Nah ini, wah gila cuy, masih macet banget, parah ya macetnya ya. Tapi masih penting sini, masih bisa jalan, nggak stuck gitu loh. Nah ini stasiun MRT Fatmawati ya, dilihat padatnya luar biasa kan. Wah mantep cuy. Inilah kenapa gue lebih suka motor ya daripada mobil. Nah, kalau lagi macet-macet gini nih, bisa salip kanan salip kiri ya nggak. Kalau mobil macet tuh udah diem lu di situ. Nah ini stasiun MRT Fatmawati ya. Ini pintu masuknya lewat sini nih. Tuh kalau bawa kendaraan. Wah macet cuy. Ya gini lah ya suasana Jakarta malam hari. Ya, salah satu yang bikin nggak enak tinggal di Jakarta itu macetnya sih. Dan gue jujur aja ya, gue orang yang mungkin orang Betawi, orang Jakarta asli yang nggak hafal jalur di Jakarta cuy, serius. Gue namanya ke Jakarta Utara, Barat, wah itu jarang banget. Kalau timur masih mending deh, kadang-kadang suka juga tuh ke Jakarta Timur, pusat ya kan. Tapi kalau ke Jakarta Barat, Jakarta Utara, oh jarang banget gue, bener dah. Bukan apa-apa, males sama macetnya, bener dah. Gue cuma nonton balap di tempat-tempat yang menurut gue asik aja, dan tentunya gampang berkabur. Karena ya tahu sendiri lah ya, balap liar itu kan sesuai yang namanya lah, balap liar, berarti balapan liar. Dan artinya itu udah menyalahi peraturan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum. Yang resikonya dari kegiatan balap liar itu adalah kita dibubarin sama polisi, dikejar-kejar polisi. Wah itu udah kenyang deh dulu deh, malah sempat ketangkep. Teman-teman gue tuh yang dulu sempat ketangkep, dan gue alhamdulillah nggak pernah tuh namanya ketangkep. Ya kita belok kiri aja lah ya, kita belok ke kiri. Nah sekarang gua ada di daerah Karang Tengah ya, Lebak Bulus. Kita mau ke arah Cirende. Ini jalan-jalan aja lah ya malam ini ya. Kita mau ke arah Cirende nih. Dari Cirende mungkin kita ke arah ini enaknya ya, Pondok Cabe kali ya. Itu wilayah yang lumayan macet tuh jam segini tuh. Ya oke lah, kita lihat Pondok Cabe nanti ya. Apa lagi kita macet-macetan ya, kita telanjur nih, macet terus, macet banget. Lampu merah sih di depan kayaknya ini macetnya. Wah bukan panjang nih, gua buka dikit. Oh bener panjang banget, sampai lampu merah ini. Ini depan lampu merah. Bukan emang ini dia. Oh masih panjang lagi di depan ternyata ya. Oh merah ini. Ih, bayang gak tuh kalau pakai mobil tuh. Dari sana tadi loh. Dan pas gua keluar dari Lebak Bulus 1 itu udah macet sampai lampu merah ternyata. Kita lurus ya. Kita mau lurus ke arah Cirende. Sampai Cirende kita Pondok Cabe. Oke, kita lanjut sambil cerita-cerita kali ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa ya? Mungkin tentang balap liar kali ya, seru kali ya ngobrolin balap liar ya.
Kalau gua dulu pertama kali ikut atau nonton ya, tepatnya gua lebih suka nonton balap liar itu mulai tahun berapa ya? 2010 kali ya, 12 tahun yang lalu cuy. 2010 itu gue pertama kali nonton balap liar, dan berlanjut tuh 2011, 2012, 2013 ya. Ya mungkin sampai 2013 kali ya gue aktif tuh nonton balap liar. Setiap malam libur pasti gue nonton balap liar, atau ya nggak hari libur juga, hari biasa kadang juga nonton juga gitu loh. Kan kalau di Garuda tuh ada aja tuh nyeting tuh ya, anak-anak motor tuh pada nyeting tuh, anak-anak timur kah, selatan kah, yang pada nyeting di Garuda. Dan tentunya kalau ngobrolin tentang balap liar nggak seru kayaknya ya kalau kita nggak cerita-cerita atau ngobrolin soal dikejar-kejar polisi cuy. Atau kejadian-kejadian seru lah selama di trek ya, selama di jalur ya. Selama gue GB sih, oh ya, GB itu gila balap ya. Kalau yang kalian yang nggak tahu GB itu gila balap. Di zamannya gue balap liar itu sebutnya GB, gila balap ya. Selama dulu gue GB ya, gue sering banget tuh kejadian yang namanya cerita, yang namanya pengalaman sama polisi cuy. Sering tuh. Kayak dulu pernah di daerah Fatmawati, daerah yang tadi itu, yang tadi kita lewatin di Intan itu, gue tuh dikejar-kejar polisi dari situ. Itu dikejar sampai daerah Depok ya, udah masuk ke Depok tuh, daerah Pangkalan Jati namanya, di daerah Gandul. Lu bayangin tuh, dari Fatmawati dikejar polisi sampai Gandul cuy, sampai daerah Pangkalan Jati namanya. Nggak ada otak polisi itu, malam-malam gua sama temen-temen gua yang dikejar. Jadi dulu tuh ceritanya, gua sama temen-temen gua kan biasa ya, kalau nonton itu gua udah punya spot sendiri tuh. Tepatnya tuh di jalur mau masuk, kalau sekarang tuh mau masuk ke arah rumah sakit Fatmawatinya, kalau dari samping tuh, dari jalur Intan kan ada percabangan tuh ya. Nah itu gue di situ tuh sama temen-temen gue. Nah polisi itu datang dari dalam cuy, tanpa nyarain sirine. Ya otomatis gue sama temen-temen gue kaget dong. Kaget, kita nyalain, tahu-tahu kita kaget tuh, tahu-tahu polisi tuh udah di depan kita, mobil polisi gitu loh. Kita nggak sadar, namanya malam gelap kan. Tahu-tahu itu polisi nyalain sirine depan kita, ya kita panik lah semuanya. Gue ngetahu itu beberapa motor, banyak yang jelas. Singkat cerita kita kabur ke arah rame lah tuh kan, pada ini ya, pada apa sih namanya, rame. Aduh sorry, oh lampu hijau. Gue kira lampu merah tadi, gue terobos. Lampu hijau ternyata. Kalau ngomongin polisi waktu balap liar sih banyak sih ceritanya cuy, bener dah. Dikejar-kejar, terus apa ya, tentara ngamuk tuh. Pernah waktu itu tentara ada yang ngamuk tuh di Taman Mini, sampai gua nggak bisa keluar tuh, takut, tepatnya takut buat keluar dari dalam ya, tempat ngopi-ngopi. Kalau buat kalian yang tahu jalur Taman Mini, itu kan di dalam ada tempat ngopi-ngopi tuh, ke arah pintu masuk Taman Mininya. Nah, gue lagi di situ tuh, lagi ngopi-ngopi sama teman-teman gue. Nah, tiba-tiba dari Star itu ada tentara cuy, ngamuk cuy. Katanya sih nyari orang dia. Selain tentang polisi ya, kalau balap liar itu terkadang ada insiden yang terjadi ya, entah kecelakaan, lalu berantem, ya ada aja lah itu. Mungkin yang paling berkesan buat gua, yang sampai sekarang tuh gua masih inget banget, lagi-lagi kejadian di Taman Mini ya. Bagi gua memang Taman Mini itu punya 1000 cerita. Wah. Di jalur Garuda di Taman Mini, gua baru banget datang sama rombongan gua, tiba-tiba ada crash cuy, ada crash di depan gua, dan
Waktu itu ada 3 motor yang terlibat ya. Dan yang bikin gue panik dan plus kaget setengah mati itu pas ngeliat salah satu korbannya. Itu dalam pikiran gue waktu itu ya, gue pikir itu temen gue cuy. Motornya sama, terus pakai jaket warna yang sama, dengan apa ya, postur tubuhnya tuh hampir sama. Temen gue kan tinggi gede, terus waktu itu dia pakai jaket biru navy, sama motor tuh Vega R warna silver. Aduh. Dan yang gue lihat korbannya waktu itu, salah satunya tuh mirip banget, motornya sama-sama Vega R silver, terus bodinya tuh tinggi gede, terus pakai sweater biru navy. Gue pikir itu teman gue panik dong, gue minggirin motor, langsung tuh gue lari, gue samperin, dan ternyata alhamdulillahnya itu bukan temen gue ya. Tapi walaupun itu bukan temen gue, tapi gue ya berduka lah ya ngeliat korbannya, karena orang yang pertama kali ngeliat si korban, yang si korban tuh gue. Karena gue pikir itu kan temen gue kan. Gila lu bayangin aja, lu nggak kecelakaan dan yang kecelakaan tuh mirip banget temen lu ya. Karena gue kaget, gue langsung samperin dong, gue balikin badannya, gue liat mukanya, ternyata bukan temen gue. Tapi kondisi korban waktu itu yang gue lihat itu dari mukanya udah keluar darah cuy, yang mungkin itu dari kepala atau kupingnya, dan dari samping udah keluar darah kental. Langsung gue teriak, gue minta yang lain buat ngebantu minggirin dulu si korban gitu, sambil nungguin polisi ya. Dan yang gak lama kemudian polisi datang, dan gue langsung cabut saat itu juga. Gue nggak mau ada di TKP, gue nggak mau apa ya, bukan gak mau nolongin sih, lebih tepatnya gue takut lah ya. Gue udah kaget banget, takut waktu itu, dan bersyukur itu bukan temen gue sih. Sekarang ini gue udah ada di daerah Cirende ya, mau ke arah Pondok Cabe nih, tinggal lurus doang sih. Ya situasi lalu lintasnya sama aja, padat merayap cuy. Ini jalannya debu mulu. Padat merayap situasi jalannya. Gua semenjak tahun 2014 bener-bener vakum ya, nggak pernah lagi yang namanya nonton balapan, nggak pernah lagi yang namanya tahu kondisi jalur balapan sekarang itu kayak apa. Jalur-jaluran dulu sering gue datengin, sering gue lewatin, sering gue nongkrong di sana buat nonton balapan, karena gue nggak tahu tuh jalurnya kayak gimana. Yang jelas kalau di Fatmawati ya, di Intan ya, berapa kali gue lewat di atas jam 12 di daerah situ sih nggak ada apa-apa cuy, nggak ada yang balapan. Malah sempet gue denger itu di daerah ini ya, Antasari ya. Antasari sekarang kan enak tuh, lurus aja tuh dia. Bener-bener sih di situ banyak tuh kalau malam tuh yang nyeting-nyeting tuh. Ya nantilah ya kita bikin vlog-vlog ringan lah ya, tentang nostalgia ya, nostalgia ke jalur-jalur balap liar yang dulu sering gue datengin ya tentunya. Ya paling nanti yang kita review ya kayak daerah-daerah Universitas Pancasila, Petronas di Tanjung Barat, terus Intan ya di Fatmawati, terus mungkin lanjut nanti ke Taman Mini ya, jalur Garuda, terus sama Cibubur mungkin ya. Ya nantilah ya, gue ada waktu lah kita review, bukan review sih ya, bernostalgia lah ya tepatnya ya. Kalau review kesannya gue nyaranin banget lu pada balap liar, jangan cuy ya, sumpah jangan dah. Bahaya cuy, mendingan resmian kalau lo mau balapan resmi cuy, yang recommended mah lu bisa tuh ngeluarin bakat lu di situ tuh ya, bakat balap lu tuh di jalur yang sebenarnya. Ini gue udah ada di daerah Pondok Cabe. Ini sebelah kanan gue nih landasan ya, landasan udara Pondok Cabe, lapangan udara Pondok Cabe nih sebelah kanan.
Gue nggak begitu tahu ya ini lapang udara masih dipakai apa enggak, masih berfungsi apa enggak. Tapi kalau dulu ini berfungsi nih lapangan udaranya nih. Ya, situasi lalu lintasnya masih sama, masih padat raya. Oke, kita lanjut. Nah, di depan sini kita belok kiri ya, ke arah South City. Nah, belok kiri. Nah, jalan ini jalan penghubung ya. Jalan penghubung ke arah Cinere Gandul dari Pondok Cabe ya. Ini jalan dibukanya kalau nggak salah sih ya subuh ya. Itu dibuka dan tutupnya itu jam 12 malam. Jam 12 malam ditutup nih jalurnya nih. Nggak bisa lewat sini. Kalau malam jam di atas jam 12 itu lewatnya di gang setelah ini. Itu ada namanya Jalan Lereng tuh yang terkenal banget tuh. Dari dulu tuh lereng. Terkenal ekstrim and serem katanya sih. Tapi kalau gue lihat sih biasa-biasa aja. Gila ya. Sumpah nih adem banget daerah South City. Sejuk udaranya kalau malam. Kalau siang sih gue lewat sini juga lumayan adem sih ya, karena kan banyak pohon-pohon di sini nih. Lumayan sini. Lumayan hijau tempatnya. Cakep tuh, South City. Nah, ini jembatan kuning ini nih. Kalau gue sih jembatan kuning ya. Ini salah satu landmark dari South City nih. Wih, cakep ya. Dulu sih baru-barunya ini dibangun nih. Di sini nih banyak banget anak-anak muda pada nongkrong nih, pada ngeceng ya. Banyak, tapi nih nggak tahu ya, apa sekarang udah nggak boleh pada nongkrong di sini atau gimana. Jadi sekarang tuh sepi kayak gini nih. Hampir gue tabrak ini. Nggak ngeliat gue, gelap. Oke, kita mengarah pulang lah ya. Kita mengarah pulang dari daerah Pondok Cabe mengarah ke Jagakarsa. Ke mana yang enak ya? Kiri aja kali ya, langsung ke Gandul kita. Langsung lewat Cinere Gandul. Oke teman-teman, thank you banget ya buat kalian yang udah nemenin perjalanan gue malam hari ini. Dan sekarang ini gue udah sampai di daerah Ciganjur ya. Udah deket, udah masuk ke daerah Kecamatan Jagakarsa sih. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nemenin gue. Thank you banget udah nemenin kegabutan gue malam hari ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu support gue dengan cara like, comment, share, and subscribe, oke? Karena dukungan kalian sangat berarti buat gue ya, buat penyemangat gue juga untuk terus bikin konten-konten yang menarik, oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.